Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimahumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang risalahnya telah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah ke dalam kehidupan dunia yang berkeadaban. Alhamdulillah, pada minggu ini kita masih berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjadi warga negara yang baik dan cinta terhadap tanah air ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi umat Islam, mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena kedua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana utama, sarana primer untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Tanpa tanah air, seorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalil Falihin halaman 37 mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dari dalamnya rasa cinta tanah air tersebut akan lahir semangat juang, rela berkorban jiwa dan raga demi kejayaan bangsa dan negaranya. Dari keringat para pencinta tanah air dan tetesan darah para patriot bangsa, nikmat kemerdekaan dapat diraih. Bagi umat Islam, berjuang dan juga berdoa untuk kejayaan bangsa dan negara adalah sebuah keharusan. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga memberi contoh, beliau berjuang dan senantiasa berdoa untuk keamanan dan kemakmuran negerinya. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minadh thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara famatti'hu qalilan thumma adhkurhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini dengan negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman tumbuhan yang bisa dimakan kepada para penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali.
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan perjuangan dan doa Nabi Ibrahim sehingga negeri atau kota Mekah yang tadinya tandus, kering kerontang dan banyak permasalahan menjadi tempat yang aman dan kaya sumber alam dan sumber kesejahteraan bagi para penduduknya, serta banyak dikunjungi bangsa-bangsa di dunia untuk beribadah dengan tenang di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai generasi penerus kita sadar bahwa setiap generasi akan disertai zamannya dan setiap zaman akan disertai generasinya. Di era derasnya arus informasi sering dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di era global ini, kita merasakan adanya perang atau tantangan baru yang mengarah pada perang mindset, yaitu perang untuk mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak seorang dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Maka menjadi keharusan bagi generasi penerus untuk sungguh-sungguh meneguhkan persatuan dan kesatuan dan menjadi generasi yang kuat dan berkarakter, sehingga mampu menjawab tantangan zaman, mampu mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera, berdaya saing dalam persaingan global serta sebagai bangsa yang maju. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menjawab tantangan tersebut ada 3 hal sedikitnya yang penting harus kita lakukan sebagai wujud cinta tanah air di era global saat ini. Pertama, generasi yang beriman dan berilmu. Keimanan dan keilmuan adalah 2 prasyarat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat seorang dan atau suatu bangsa pada derajat yang tinggi dan berdaya saing. Keimanan atau keyakinan yang kuat akan melahirkan generasi yang tangguh, yang memiliki semangat juang dan ikhlas berkorban demi kejayaan bangsa dan negaranya. Sementara keilmuan dan wawasan yang luas akan melahirkan generasi yang memiliki skill dan profesional dalam berbagai bidang kehidupan yang diperlukan dalam pembangunan bangsa ini, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini orang-orang yang beriman dan berilmulah yang dipandang oleh Allah mampu membawa perubahan, yaitu perubahan menuju kemajuan dan kebaikan atau kemaslahatan hidup. Kedua, generasi yang bertakwa, yaitu generasi yang memiliki disiplin tinggi, yang taat azas, taat hukum, dan taat pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks hubungan dengan Allah, Allah dan hablu minan nas. Karakter takwa merupakan tonggak penyangga tegaknya suatu bangsa yang kuat dan maju. Ketakwaan juga merupakan kunci penting untuk menguraikan dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh suatu bangsa. Ketakwaanlah yang akan mendatangkan ridho, karunia dan limpahan rahmat dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Ketiga, generasi yang menjunjung nilai-nilai kebenaran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dalam hal ini kita yakin tidak ada keamanan dan kedamaian dalam kehidupan tanpa tegaknya kejujuran, kebenaran dan keadilan. No justice, no peace. Demikianlah Islam menanamkan dan menjunjung nilai-nilai cinta tanah air. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk terus berbuat yang terbaik untuk kejayaan bangsa dan negara ini.
bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera dalam naungan ampunan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah alladhi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wal kitani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa ta'u amma wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil 'afwi was salamah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر